Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Leng Om. Seluruh langit berkedip-kedip dengan napas yang sangat jahat dan panas, dan segera seluruh penjara penindas iblis, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dimurnikan, dan kekuatan jahat dari penjara penekan iblis ini menghilang dengan cepat. Aneh, kenapa sebagian besar makhluk jahat di penjara iblis kota ini hilang? Apa yang terjadi? Di balik batu yang tenang, sesosok-sosok bergumam sedikit. Dengan persepsinya yang kuat dan rasa jijik yang ekstrim terhadap kejahatan, persepsi ini tidak mungkin salah. Tapi, apa yang terjadi di sini? Lupakan saja, aku tidak berharap kedua raja kulit putih itu melarikan diri. Itu salah perhitungan. Tapi orang-orang ini tidak bisa dilepaskan. Keturunan klan Xiao, reinkarnasi Raja Binatang Buas, Iblis Cahaya, Naga dan Serigala Jahat Hitam, tampaknya menjadi panen besar. Suara ringan itu jatuh, dan tiba-tiba sayap putih di belakangnya melambai lembut, garis yang tak tertandingi. Aura ilahi perlahan membentuk sangkar besar, diam-diam mendekati Xiao Yan dan yang lainnya. Kekuatan sosok tampan ini tidak buruk. Armor perak putih di tubuhnya menguraikan sosoknya yang mempesona, dan bahkan sepasang sepatu bot hujan putih di bawah kakinya, tanpa terlihat memancarkan suasana yang sangat sakral, keintiman yang sangat lembut muncul secara spontan, tetapi di matanya yang teguh, ada jejak fanatisme, dan bahkan di wajahnya yang bersih, ada sentuhan penghinaan. Itu adalah penghinaan untuk semua hal di dunia. Benar-benar membiarkan mereka melarikan diri. Melihat dua pembangkit tenaga listrik Raja Putih melarikan diri dengan mudah sekarang, Xiao Yan mengerutkan kening dan kehilangan suaranya. Lebih baik pergi. Heishan Longlang menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi bahkan jika dua raja kulit putih pergi dari sini, alis mereka masih berkerut, dan tampaknya tantangan yang lebih besar menanti mereka. Dua raja kulit putih telah melarikan diri dari segel penjara penindas iblis, dan sekarang saya khawatir mereka menghadapi penjara penindasan iblis yang lebih dalam. Ada Raja Merah di sana. Setelah beberapa saat, Heishan Longlang berbicara dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan sedikit ketakutan yang mendalam. Raja Merah. Xiao Yan bergumam. Raja Merah itu, bahkan di antara pusat kekuatan ras jahat dari luar dunia, cukup kuat untuk masuk dalam 10 besar. Ini benar-benar reinkarnasi. Melihat seluruh dunia iblis, terlepas dari monster tua di pusat dunia iblis, aku khawatir hanya Tuan yang bisa mengalahkan mereka. Dan sekarang tuannya telah disegel, setelah Raja Merah mematahkan kegilaannya, dengan kekuatan dunia iblis yang kita lawan, aku takut dunia iblis akan dihancurkan oleh murka Raja Merah. Heishan Longlang terus berbicara. Raja Merah, apakah sangat kuat? Mata Xiao Yan menyusut dengan kencang, dia bisa mencium bau penindasan yang sangat bermartabat dari mulut pembangkit tenaga listrik seperti Heishan Longlang. Sangat kuat. Dengan Raja Merah, saya khawatir itu cukup untuk menyapu seluruh dunia iblis hari ini. Karena bahkan di antara ras jahat asing, jumlah Raja Merah mungkin jumlah tangan, gumam Heishan Longlang. Kalau begitu, ayo pergi. Kehancuran Kaisar Iblis sudah dekat. Xiao Yan dengan lembut membelai binatang api itu dengan telapak tangannya. Tampaknya dengan kepergian kedua raja, itu juga berubah menjadi 4 wajah yang berbeda, diam-diam tinggal di sisi Xiao Yan, tapi sekarang memiliki aura di tubuhnya. Cukup lemah, jelas pertarungan level itu barusan menghabiskan banyak kekuatannya. Aku khawatir, semuanya tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Iblis Cahaya perlahan menggelengkan kepalanya, dan matanya yang indah penuh dengan makna yang dalam dan menarik. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menjemputmu ketika kamu memasuki alam iblis? Heishan Longlang memandang ke langit, sedikit cahaya berkedip, tetapi dia tidak berdaya. Karena pada saat itu, aku pergi untuk menyelamatkan Demon Mistress of Light. Dan pada saat berikutnya, kami semua menghindari pengejaran orang gila. Berbicara tentang ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh langit. Sinar cahaya itu seperti cahaya fajar, suci dan lembut, dan mereka perlahan muncul dari cakrawala, segera menyatu ke langit, membentuk puluhan ribu meter sangkar cahaya. Tanpa peringatan apapun, Xiao Yan langsung dipenjara sampai mati. Tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah mereka diikat ke tempat yang sama oleh cahaya lembut. Malaikat. Melihat aura yang familiar ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut bersamaan, dan dia berkata dengan waspada.
Pada saat ini, banyak pertanyaan yang mengganggu Xiao Yan juga mudah diselesaikan. Aduh, dalam sekejap, binatang yang menyala-nyala itu juga seperti musuh besar, dan mata binatang itu menatap ujung penjara cahaya, di mana ada sosok cantik yang melampaui segalanya, muncul sedikit. Kali ini, aku khawatir bencana akan segera terjadi. Wan Yaowang selalu berdiri di samping serigala naga Heishan, dan sekarang dia memahami sangkar cahaya yang tak tertahankan ini dan keterkejutan di hati semua orang. Saya adalah malaikat. Utusan itulah yang menjaga keadilan di dunia. Kalian berlima telah dimasukkan dalam daftar buronan dari daftar malaikatku, jadi mari kita tangkap mereka. Suara Sansekerta bernada tinggi keluar dari sana ke Qianying, dan segera tidak ada banyak aura jahat yang tersisa di seluruh kota iblis penjara, menghilang dalam sekejap. Malaikat bajingan ini. Melihat ini, Xiao Yan mau tidak mau mengaum dengan wajah pucat. Dengan kekuatan Xiao Yan, bahkan menghancurkan kubus iblis, saya khawatir itu tidak dapat mengguncang malaikat ini. Karena Xiao Yan dengan jelas melihat sayap malaikat di belakangnya, bukan 2 sayap, tapi 4 sayap. 4 sayap mewakili bahwa malaikat ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, dan pastilah seorang malaikat yang selamat dari reinkarnasi. Di antara tahta suci, hanya ada sedikit orang kuat yang dapat memiliki sayap malaikat. Sayap malaikat tidak hanya simbol status, tetapi juga manifestasi kehormatan dan kekuatan. Malaikat tanpa sayap, ini sudah dianggap sebagai tulang punggung tahta suci, yang bertanggung jawab atas banyak urusan sehari-hari. Malaikat bersayap satu telah mampu menjadi dasar tahta suci, dan mereka menangani banyak urusan penting tahta suci. Malaikat bersayap 2, kekuatan mereka pada dasarnya di bawah kesempurnaan bintang 8 Douxian, tetapi kekuatan dan status mereka, bahkan di seluruh dunia dakian, cukup terkenal. Malaikat bersayap 3, yang melangkah ke reinkarnasi, tetapi tidak selamat dari bencana reinkarnasi, adalah kekuatan yang berharga di tahta suci. Malaikat bersayap 4, dikatakan bahwa hanya ada beberapa orang di seluruh tahta suci. Kekuatan mereka telah memasuki siklus reinkarnasi dan telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Mereka adalah utusan Tuhan yang sebenarnya. Adapun Dewa Malaikat bersayap 5 dan Malaikat bersayap 10 di atas, saya khawatir mereka hanya muncul dalam catatan. Tentu saja, level itu sudah menjadi masalah dalam kerajaan malaikat seperti penguasa dunia 1000 besar. Itu yang tahu seluruh dunia 1000 besar mungkin sangat sedikit. Sial, semuanya masih melebihi harapan. Melihat malaikat bersayap 4 di depannya, seluruh tubuh Xiao Yan mendidih dengan darah. Namun, perbedaan antara kedua kekuatan itu terlalu besar, jadi tidak ada perubahan. Setelah beberapa saat, darah iblis di tubuh Xiao Yan perlahan terbangun seolah-olah dia telah menemukan makanan panas dan lezat, dan kekuatan mengerikan dari niat jahat perlahan mengisi dan menyebar. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, dan busur suci cahaya panas yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit. Mereka membawa kekuatan yang tak terlukiskan dan memenjarakan setiap gerakan Xiao Yan dan 5 orang, dalam sekejap. Malaikat bersayap 4, kekuatan reinkarnasi, sangat menakutkan. Ini adalah malaikat yang mewarisi kekuatan Tuhan dan berkeliling dunia sebagai utusan Tuhan. Mereka sombong dan arogan, murni, dan tidak ada tempat untuk kejahatan dan kekotoran di mata mereka. Mereka adalah utusan Tuhan, menjaga apa yang disebut tatanan dunia besar. Malaikat bersayap 4, mengapa kamu di sini? Pada saat ini, Xiao Yan berkata dengan nada arogan, berbicara dengan dingin, suaranya sudah mengandung kemarahan yang mengerikan. Dikombinasikan dengan sikap acuh tak acuh dari malaikat tadi, Xiao Yan sudah samar-samar menebak bekas luka di punggung serigala naga hitam dan iblis cahaya. Sekarang, menekan kemarahan yang sangat marah di dalam hatinya, dia mengucapkan kata demi kata. Saya datang ke sini secara alami untuk menyelidiki iblis cahaya pengkhianatan tahta suci. Pada saat ini, malaikat bersayap 4 berkata dengan penuh minat, dan ada lelucon langka dalam suaranya, seolah-olah beberapa orang di depan dia hanya ayam, kekuatan semut seperti semut, dan tidak ada pamor untuk dirinya sendiri. Xiao Yan, aku akan memberimu koordinat segel master sebentar lagi. Ada batasan di sana, dan bahkan mereka yang bereinkarnasi tidak dapat mendekat tanpa koordinat tertentu. Setelah kamu pergi dari sini, pergilah ke sana segera setelah kamu pergi, mungkin untuk melihat apakah Anda dapat membantu Tuan untuk menerobos segel. Raja ini mengandalkan nafas terakhirnya, dan aku pasti ingin melindungi dan menunggu.
Kalian harus memanfaatkan kesempatan terakhir itu. Melihat Xiao Yan masih mencoba untuk memperdebatkan sesuatu, serigala naga jahat hitam berdiri, memberi Xiao Yan senyum yang tidak ramah, dan berkata dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan dan beberapa yang tersisa ki iblis naik ke langit, dan pil iblis di tubuh bergetar hebat, seolah-olah akan meledak sepenuhnya kapan saja. Jelas, orang ini memiliki kesadaran untuk berjuang untuk hidupnya. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, sangat tidak mungkin untuk menjadi lawan dari malaikat bersayap 4. Semut tetaplah semut, tidak peduli seberapa tidak berguna yang kamu lakukan, itu hanya sia-sia. Melihat penampilan serigala naga Heisha, malaikat bersayap 4 itu sedikit mencibir. Tampaknya penindasan dan penyiksaan di sepanjang jalan belum membuat Heishan Longlang menyadari kesenjangan antara dia dan dirinya sendiri, jadi biarkan dia sepenuhnya menghapus kepercayaan mereka di penjara kota iblis ini, atau membawa mereka kembali ke tahta suci, pertimbangan. Aku akan bertanya padamu, apa itu malaikat? Melihat serigala naga Heisha bertindak seperti ini, mata Xiao Yan memerah, tubuhnya melompat dengan kencang, napas kekaguman meresap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum pada sayap 4 yang tak terjangkau, malaikat, satu kalimat. Malaikat, utusan Tuhan, ini adalah pelaksana yang mengikuti kehendak Tuhan dan berjalan di dunia besar. Kami menjaga ketertiban yang seharusnya dimiliki dunia. Iblis dan pengkhianat sepertimu harus menggunakan penilaian yang paling ekstrim. Ini adalah malaikat. Malaikat bersayap 4 itu melihat raungan Xiao Yan yang sangat marah tetapi tak berdaya, dan ada sentuhan kegembiraan di wajahnya, dan dia tampak menikmati dirinya sendiri. Dengan sentuhan kekuatan atas segalanya. Itu adalah kekuatan reinkarnasi, dan itu masih berisi reinkarnasi dari kekuatan malaikat. Dengan penunjuk jari yang begitu sederhana, saya takut mereka berlima akan dihancurkan. Hahaha, ternyata ini adalah bidadari yang dikagumi oleh ribuan manusia di dunia populasi manusia. Pada akhirnya, itu hanya sekelompok hewan di kulit manusia. Itu bahkan tidak lebih baik daripada binatang buas. Raungan mengerikan Xiao Yan dilepaskan. Ada rasa kekecewaan dalam suara itu. Pada saat yang sama, di tubuhnya, ada energi yang sangat besar dan jahat yang sedalam lautan, perlahan gelisah, dan akan keluar dari tubuh setiap saat. Xiao Yan, berhenti. Melihat penampilan aneh Xiao Yan, serigala naga Heisha mau tidak mau memegangnya dengan satu tangan, dan sedikit energi iblis menyebar keluar dari tubuhnya, mempertahankan akal sehat terakhir Xiao Yan. Tapi kita semua akan mati di sini. Mata Xiao Yan menusuk, dengan sedikit aura hijau gelap di tubuhnya, dan rambut jahat menyebar, dan dia berkata dengan dingin. Meskipun aku tidak tahu rahasia di tubuhmu, klan Xiao adalah raksasa dunia. Bahkan jika mereka menghilang sekarang, prestise mereka masih ada, dan banyak sekutu masih diam-diam melindungimu. Kekuatannya sepenuhnya dilepaskan, dan dia bisa menggunakan ini sebagai ancaman untuk sepenuhnya melenyapkan kelompok orang kuat terakhir yang mempertahankan klan Xiaomu. Saya yakin Anda tidak ingin melihat situasi seperti itu, kata Heishan Longlang diam, suaranya penuh permohonan. Tapi, mendengar ini, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan ditekan dan menghilang dalam sekejap, dan matanya tidak bisa tidak menjadi bermartabat. Xiao Yan tahu keseriusan kata-kata yang Heishan Longlang katakan, tetapi sekarang menghadapi situasi ini, tanpa dukungan iblis, saya khawatir situasi saat ini adalah kematian yang nyata dan tidak ada kehidupan. Bahkan jika kamu adalah keturunan dari keluarga Xiao, tidak mematuhi para malaikat adalah hukuman mati, jadi mari kita jatuh bersama. Melihat kekuatan iblis dalam tubuh Xiao Yan berkelebat, malaikat bersayap 4 itu berbicara perlahan, dan lalu mengangkat jari rampingnya dengan lembut, menunjuk Xiao Yan dan yang lainnya yang sudah terikat oleh sangkar cahaya. Tujuan melakukan ini secara alami untuk memaksa Xiao Yan mengungkapkan kekuatan iblis itu. Dalam hal ini, saya akan memiliki bukti konklusif untuk menilai Xiao Yan. Kalau tidak, bahkan dengan gengsi malaikat bersayap 4-nya sendiri, dia tidak akan bisa menilai seorang keturunan suku Xiao yang dilindungi oleh beberapa orang besar. Pengtong. Dengan suara, seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba terjerat oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan Xiao Yan hanya merasa bahwa saat ini, apakah itu tubuhnya atau kekuatan jiwa di tubuhnya, seolah-olah itu sepenuhnya dikunci oleh sesuatu, tidak bisa bergerak, bahkan bernafas pun menjadi lambat. Karena, itulah masalahnya, kalau begitu. Pada saat ini, melihat sinar cahaya raksasa yang menghapus segalanya, kekuatan di tubuh Xiao Yan melonjak lagi. Biaya untuk melakukan ini memang terlalu banyak,
Tetapi jika Anda jatuh, maka semuanya akan sia-sia. Oh, binatang api itu menyebarkan kekuatan yang dalam di tubuhnya, tampaknya ingin melindungi Xiao Yan, tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatannya menguap, ia masih kekurangan hal penting untuk membiarkan kekuatannya di bawah siklus. Setelah nafas, semua kekuatan binatang api itu langsung tenggelam di bawah jari-jari raksasa cahaya, dan matanya sedikit terkulai. Itu jelas bekerja keras, tapi sekarang masih tidak bisa membantu Xiao Yan. Ada menyalahkan diri sendiri yang mendalam di mata harimau. Kamu telah bekerja keras. Selanjutnya, serahkan padaku. Kejahatan yang sangat arogan muncul, dan seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya perlahan berubah, bergerak ke arah orang lain, dengan sentuhan kejahatan di tangannya, kubus muncul. Itu, kekuatan iblis. Apakah orang ini akhirnya mau dibodohi? Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu memiliki kekuatan iblis di tubuhmu, itu sudah cukup. Melihat pemandangan ini, mata malaikat bersayap 4 tiba-tiba bersinar dengan senyum fanatik yang tak tertandingi. Tidak ingin, perjalananmu masih panjang. Aku akan menyerahkan masalah Kaisar Iblis padamu. Ingatlah untuk meminta maaf padanya untukku. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, dan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan ditekan oleh cahaya lembut. Untuk sesaat, di belakang iblis cahaya, sepasang sayap malaikat berdarah berkedip dan melambai, dan ada tanda-tanda keruntuhan. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam sayap malaikat ternyata adalah itu membuat murid malaikat bersayap 4 menyusut rapat. Perasaan buruk melanda hatiku. Kasar, apa yang kamu lakukan? Melihat kecemerlangan yang mempesona di balik Demon of Light, bahkan dengan kekuatan dari malaikat bersayap 4-nya, dia merasakan detak jantung yang berdenyut, dan dia tidak bisa menahan sedikit kemarahan dalam dirinya yang cantik, mata, membuka mulutnya. Kekuatan semacam itu adalah kekuatan sumber malaikat yang unik. Itu mengabaikan perbedaan kekuatan dan memiliki tingkat mematikan yang sangat kejam. Jika itu ditampilkan olehnya, bahkan diri sendiri harus menghindari ujungnya. Apa yang akan aku lakukan? Apakah kamu tidak jelas? Menyaksikan malaikat bersayap 4 menjadi sangat arogan dari penampilan arogan barusan, sentuhan kehangatan menyelimuti pipi iblis cahaya, dan sayap malaikat berdarah perlahan bergetar, sentuhan bangsawan yang tak terlukiskan, dilepaskan, dan bahkan di bawah wajah yang selalu lembut, ada sentuhan fluktuasi gila. Sumber malaikat, sayap malaikat. Pada saat kritis seperti itu, iblis cahaya tidak dapat peduli tentang hidup dan matinya sendiri setelah pukulan ini. Karena hanya dengan mengirim Xiao Yan dan yang lainnya keluar, situasi saat ini dapat diselesaikan dan ada harapan untuk membantu Kaisar Iblis. Dan sayap malaikat, ini adalah pembunuh terakhir dari iblis cahaya. Ini, kekuatan iblis tubuh Xiao Yan ditekan, dan kemudian dia menatap kosong pada iblis cahaya, terdiam beberapa saat. Begitu dia menggunakan kekuatan iblis, saya khawatir tidak ada ruang untuk bermanuver dengan tahta suci. Dan bahkan jika dia menggunakan kekuatan iblis, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak dapat membunuh malaikat bersayap 4 yang telah melangkah ke reinkarnasi. Faktanya, saya takut kekuatan besar di belakangnya yang melindunginya juga akan dimaksudkan oleh tahta suci. Pada saat itu, saya khawatir akan sulit untuk memulihkan air yang sebenarnya. Hei, Nyonya, pada saat ini, Hei Shan Longlang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak mengharapkan situasi yang paling tidak ingin dia lihat terjadi. Kamu harus membawa Xiao Yan ke tanah tertutup, di mana hanya kamu yang tahu koordinatnya. Dan Xiao Yan membawa harta karun aneh, yang merupakan kunci untuk membuka segel. Segel Kaisar Iblis terserah padamu. Jangan khawatir, dia dan aku milik tahta suci. Bahkan dia tidak bisa benar-benar membunuhku. Suara lembut itu perlahan mencapai telinga Xiao Yan dan mereka berdua, dan mereka berempat segera terbungkus dalam sentuhan cahaya suci, mengisolasi 4 sayap. Serangan malaikat, dan di akhir kalimat, jejak kepercayaan diri dengan bangga muncul dari mulut iblis cahaya. Itu jelas bukan kesombongan atau kata-kata sopan dan salah, tetapi iblis cahaya memang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri itu. Karena mereka berdua adalah malaikat, bahkan malaikat bersayap 4 pun tidak dapat secara sepihak membuat penilaian akhir atas diri mereka sendiri. Ini adalah ketergantungan dari iblis cahaya. Dan jari raksasa cerah yang ditunjukkan oleh malaikat bersayap 4 itu ditelan oleh sayap berdarah iblis cahaya setelah menyentuhnya, dan dengan demikian menghilang dengan mudah.
Jari raksasa cahaya yang diberkati dengan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan malaikat sebenarnya tenggelam di sayap malaikat. Tetapi melihat lebih dekat, pada sayap malaikat berdarah, nyala api samar perlahan-lahan berdetak. Kekuatan menakutkan dan aura suci yang terkandung dalam nyala api itu melampaui segalanya, dan itu tidak lagi sebanding dengan malaikat bersayap 4. Liu Yun, kamu mencari kematian. Melihat pemandangan ini, penghinaan dan ejekan perlahan menghilang dari mata indah malaikat bersayap 4, dan niat membunuh yang langka, disertai dengan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi suara Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya bergema di antara dunia ini. Sayap malaikat adalah senjata terhebat yang diberikan malaikat kepada kita untuk menjaga ketertiban, tetapi itu bukan untuk Anda gunakan untuk melakukan sesuatu. Setan cahaya tersenyum manis, dan kemudian sayap malaikat di belakangnya, bulu-bulu putih berdarah jatuh dari sayap, kekuatan malaikat yang sangat menakutkan tersapu. Dalam sekejap, di seluruh penjara penindasan iblis yang kosong, kehampaan bergetar, dan adegan distorsi yang sangat mengerikan tersapu. Liu Yun, apakah kamu gila? Sayap malaikat yang meledak sendiri, bahkan Anda, saya khawatir akan ada bekas luka yang tidak dapat diubah. Mata malaikat bersayap 4 itu penuh amarah, menatap Liu Yun, iblis cahaya, dan berkata dengan dingin. Bagi mereka, sayap malaikat lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Sayap malaikat yang menghancurkan diri sendiri memang dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan dalam waktu singkat, tetapi mereka akan meninggalkan kelas malaikat dan menderita banyak kerusakan. Selain membahayakan mereka hidup, jika tidak ada malaikat yang akan melakukan ini. Kamu memaksa semuanya. Mekar, sayap malaikat. Suara ringan bernada tinggi, disertai dengan udara suci, tiba-tiba meledak dari iblis cahaya, dan dalam sekejap, energi di seluruh penjara penindasan iblis tiba-tiba menjadi tenang. Di langit, sosok Liu Yun bergoyang dengan angin, kekuatannya, napasnya, dan bahkan vitalitasnya menjadi layu dalam sekejap, dan kemudian sayap malaikat berdarah berubah aneh di bawah aumannya. Bulu berwarna darah jatuh dengan tenang, dan setiap bulu berwarna darah mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Perlahan-lahan jatuh dari sayap malaikat. Pada saat jatuh, rasa sakit yang menusuk hati menyebar ke seluruh tubuh, memberi Liu Yun jenis rasa sakit yang mengerikan yang menusuk ke sumsum tulang dan menembus ke dalam jiwa, tetapi mulut Liu Yun masih menunjukkan senyum hangat yang cukup lembut dan baik. Tampaknya semua ini tidak relevan baginya, karena dari awal hingga akhir, dia hanya ingin melindungi Xiao Yan dan beberapa orang, dan juga menebus kesalahan yang dia lepaskan sebelumnya. Seperti inilah seharusnya seorang malaikat. Mengikuti tindakan Liu Yun, seluruh langit, pemandangan api suci yang menyala-nyala jatuh dan berkumpul dari bulu malaikat berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan ada aura mulia yang bisa dipelajari dari dunia. Kamu masih terobsesi dengan itu sekarang, dan kamu benar-benar menghina malaikat kita. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Dengan kekuatan malaikat bersayap 4 saya memanggil nafas cahaya untuk membasuh semua kotoran dan kejahatan. Jaga ketertiban dan terang dunia. Teknik pemurnian kecil. Suara yang luar biasa itu seperti murka para dewa di atas 9 langit, dan kekuatan suci yang tak ada habisnya mencondongkan tubuh dari sayap malaikat di belakang malaikat bersayap 4, benar-benar menyelimuti penjara penindas iblis yang hancur ini. Suara Sansekerta semacam itu cukup untuk memenjarakan jiwa manusia sepenuhnya dan menariknya ke dalam kuil yang megah untuk penghakiman. Dikelilingi oleh suara Tuhan, itu cukup untuk menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati seseorang tanpa menyerang dan langsung membunuhnya. Dalam sekejap, ruang ini benar-benar hancur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, muncul, dan seluruh penjara penindasan iblis juga benar-benar runtuh pada saat ini. Ayo pergi. Melihat suara Sansekerta yang begitu mengejutkan, Liu Yun, dengan kekuatan terakhir, perlahan-lahan mengirim Xiao Yan dan yang lainnya pergi dari sini, dan di bawah kepemimpinan Serigala Naga Hitam, mereka menghadapi segel Kaisar Iblis. Dan, pergilah. Dentang-dentang, tabrakan energi suci yang hebat tiba-tiba meledak di kekosongan ini, dan nyala api yang sangat suci dan panas tersapu. Weng berdengung. Setelah mengaum sebentar, api suci yang dihasilkan oleh sayap malaikat penghancur diri itu langsung dikeluarkan oleh malaikat bersayap 4, dan dengan demikian disuntikkan ke tubuh Liu Yun. Dipadatkan. Kamu, melihat pemandangan ini, mata Liu Yun yang kendur penuh dengan keraguan. Dengan pukulan itu barusan,
dia pasti akan mati. Tetapi mengapa malaikat bersayap 4 ini memberinya kekuatan penghancuran diri kembali pada dirinya sendiri? Liu Yun tidak percaya dia memiliki kebaikan itu. Karena kamu pernah menjadi iblis, itu berguna untuk membuatmu. Kalau tidak, kamu akan tenggelam di bawah tekanan malaikatku. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali. Dia berbisik pelan, dan tiba-tiba malaikat bersayap 4 itu melambaikan tangannya. Sangkar di tubuhnya, sepenuhnya menyelimuti Liu Yun dan memenjarakannya, dengan lembut menuntunnya, menerobos penjara penindasan iblis, dan memotong kekosongan. Ia pergi ke benua Douyun. Tampaknya tidak ada kemarahan terhadap iblis cahaya yang mencoba membebaskan Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi ada senyum tersembunyi. Namun, sebelum pergi, malaikat bersayap 4 itu menghadap ke arah Yao Yuan Dongtian, dan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, dia berkata dengan lembut, "Kaisar Iblis, kali ini, saya menang. Sampai jumpa lagi, mungkin kamu akan menjadi mainan di tanganku." Suara Sansekerta bergema untuk waktu yang lama, menyebabkan seluruh medan perang kuno dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat langka. Boom! Suara memekakan telinga terus terdengar di medan perang kuno, dan segera, apakah itu 3 orang kuat atau 6 Raja Iblis yang tersisa, mereka dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan. Arah kota air dan api yang jahat. Pada saat ini, di hutan medan perang yang tenang, tanah tandus dan pohon reyot memenuhi tempat itu, dan beberapa sosok muncul di sini satu demi satu, tekanan mengerikan pada tubuhnya. Aura semacam itu arogan dan arogan seperti orang superior bawaan, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Penjara penindas iblis telah dihancurkan. Saya khawatir 2 raja kulit putih yang dipenjara di dalamnya juga telah berhasil dihancurkan. Tunggu, apakah ada nafas cahaya? Untuk sesaat, seorang wanita dengan rambut bangau memutar tubuhnya yang mempesona. Setiap pukulan membawa sentuhan kekuatan yang menakutkan, dan matanya yang indah perlahan menatapnya. Lokasi iblis penjara di kandang iblis air dan api, katanya dengan waspada. Meskipun keduanya sama-sama aura atribut cahaya, kekuatan yang berasal dari penjara penindasan iblis jauh lebih tirani daripada dirinya sendiri. Ada apa? Pria pertama mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Raja Iblis Tulang. Bahkan dengan kekuatannya, ketika dia mencium nafas yang cerah ini, semburan kekuatan yang berdebar-debar tersapu tak terkendali. Bukannya Raja Iblis Tulang Putih takut dengan aura cerah ini, tapi dia terkejut. Bagaimana bisa ada pembangkit tenaga listrik tingkat seperti itu yang muncul di wilayah dunia iblis? Itu jelas aura kekuatan dari malaikat tahta suci. Sepertinya dunia iblis juga telah dicurahkan ke dalam beberapa orang yang luar biasa. Pada saat ini, Raja Iblis Tulang Putih mencibir dengan penuh minat, dan kegilaan dalam suaranya sulit untuk dibendung. Malaikat tahta suci, setelah menunggunya untuk menguasai dunia iblis, selalu ada kesempatan untuk pergi ke pertemuan. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi serigala naga Heishan saat ini? Setelah beberapa saat, Raja Iblis Tulang Putih berkata dengan dingin. Aku tidak tahu, aku mendeteksi napasnya di penjara penindas iblis sebelumnya. Tapi sekarang napasnya tampaknya berada di luar jangkauan yang bisa kurasakan, itu sangat aneh. Yuyin meringkuk, tempat itu sekarang tenang, tetapi dengan beberapa kekuatan pembangkit tenaga listrik teratas ini, kali ini di medan perang kuno, saya khawatir mereka adalah pemenang terbesar, tetapi saya tidak tahu apa yang mereka tunggu, dan mereka enggan untuk mengambil tindakan. Di sisi lain, di Tianxiong Tyrant, ini adalah gua yang relatif sempit, hanya ada 2 orang di dalam gua, tetapi mereka berdua penuh dengan energi iblis tanpa kecuali. Raja Iblis Darah telah jatuh. Tidak lama kemudian, salah satu monster-monster yang tubuhnya terbungkus sisik berwarna darah berbicara lebih dulu, dan ada kejutan yang sangat langka dalam suaranya. Raja Iblis Darah adalah yang terkuat di pasukan mereka, dan kekuatan bintang 8 Dousian di tahap akhir hampir telah menyimpang di dunia iblis hari ini, bagaimana bisa jatuh? Apa? Mendengar apa yang monster itu katakan, pria di atas yang pertama mendengus dingin, dan lingkaran monster hijau tak terlihat menyapu dengan aura berat seperti gunung. Tuhan, tenangkan amarahmu. Menurut pendapat saya, masalah ini mungkin terkait dengan aura cerah di penjara penindas iblis hari ini. Melihat seluruh dunia dakian, ada sangat sedikit orang kuat dengan aura cerah, dan hampir sebagian besar orang kuat telah ditaklukkan oleh tahta suci. Jadi aku takut jatuhnya Raja Iblis Darah, bijak skala darah berbicara sedikit, untuk langit Tyrant Bear dianalisis. Blood Scale Sage, ini adalah monster yang terkenal dengan kebijaksanaannya.
Seluruh hidupnya terutama tentang mengatur pasukan. Meskipun kekuatannya hanya di tahap tengah dari 8 bintang Dewa Abadi, dia sangat dihormati oleh Tianxiong Tyrant. Tianxiong Tyrant awalnya hanya seorang pejuang. Dia menderita banyak kemunduran sebelum bertemu dengan Bloodskale Sage. Dia diselamatkan oleh Bloodskale Sage beberapa kali di dalam air dan api. Dia segera menyisihkan semua sumber daya obat untuk memaksa orang yang tidak baik ini, dikultivasi di tahap tengah dari 8 bintang yang berjuang abadi. Dan dengan bantuan Tiran Tianxiong yang tidak tahu dari sana, dia mengizinkan Sage Skala Darah untuk membantunya dengan sepenuh hati. Dengan bantuan Bloodskale Sage, monster Beast Legion Tianxiong Tyrant dan kekuatan di belakangnya juga meningkat secara signifikan. Sekarang sosok serigala naga iblis hitam tidak diketahui, dan situasi pertempuran di medan perang kuno dipertaruhkan. Menurutmu apa cara terbaik untuk melakukan ini? Bulu di tubuh Tianxiong Tyrant bertiup, dan dia perlahan bergumam, ketakutan akan depresi menyebar. Tyrant Tianxiong tahu bahwa pada saat ini, hanya dengan menanyakan pendapatnya dia dapat merumuskan setiap langkah selanjutnya, dan jika dia mengambil langkah yang salah, konsekuensinya mungkin menjadi bencana. Tuan, Su Xiao berani mengatakan sesuatu. Menurut berita yang saya dapatkan sekarang, salah satu dari 7 Raja Iblis telah tewas. Meskipun saya tidak tahu siapa yang melakukannya, ini adalah hal yang baik untuk kita. Lanjut Bloodskale Sage. Bagaimana kamu mengatakan ini? Tianxiong Tyrant mengerutkan kening dan bertanya. Awalnya, dua kekuatan kita seperti api dan air, tapi kedua pasukan kita bertarung hanya untuk memaksa segel Kaisar Iblis keluar, untuk mengumpulkan beberapa hal berguna dari sana. Sekarang situasi pertempuran telah berubah, keberadaan naga dan serigala iblis hitam tidak diketahui, dan selain fakta bahwa Raja Iblis Tulang Putih tidak bergerak. Sebaiknya kita mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan, untuk menumpas 6 Raja Iblis yang tersisa dan menggabungkan kekuatan mereka, sehingga kita memenuhi syarat untuk bertarung melawan Raja Tulang Putih yang jahat. Petik 2. Bagaimanapun, kekuatan 6 Raja Iblis yang tersisa, jika kita bisa menggunakan semuanya, juga merupakan kekuatan yang kuat. Bloodskale Sage menganalisis. Namun demikian, pembangkit tenaga reinkarnasi di belakang Raja Iblis Tulang Putih jauh lebih banyak dari kita, dan kemudian ada pasukan serigala naga iblis hitam yang mengincar. Pada saat ini, Tianxiong Tyrant juga bingung, dan dia tidak tahu untuk sementara. Bagaimana menjadi baik? Tuhan, Anda harus menghentikannya, dan Anda akan menderita kekacauan. Pasukan serigala naga iblis hitam tidak memiliki tulang punggung, dan kekuatan tempurnya tidak sebaik kita, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Adapun reinkarnasi, kita tidak memilikinya, menurutmu begitu? Setelah orang bijak Skala Darah selesai berbicara, dia tertawa aneh. Baik, itu semua seperti yang kamu katakan. Petik 2. Petik 2. Perintah dikeluarkan secara tertib, dan pada saat ini, seluruh pola dunia iblis juga dibersihkan oleh Tiran Tianxiong. Sebenarnya ada malaikat, ini benar-benar salah perhitungan. Di kejauhan, tubuh Su Xiao yang suram, disertai dengan cahaya jahat dari tulang jahat, langsung menuju ke bagian yang lebih dalam dari alam iblis liar dan liar, tetapi ada rasa takut yang jahat dalam dirinya. Tubuh blok kristal telah menyerap kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin sebanding dengan reinkarnasi. Di sana, ada istana megah yang menjulang, istana itu penuh dengan energi suci menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan-kekuatan itu hanya mengunci ruang ini sepenuhnya, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Dan di sini, di medan perang kuno, segel Raja Merah. Penjara Iblis Kota ke-6, dengan kode nama Dark Knight. Ada sejumlah besar penjara penekan setan, tetapi tanpa kecuali, di antara 6 penjara penekan setan teratas, semua yang disegel adalah raja sejati dari ras alien. Raja Merah. Pada saat ini, konspirasi yang lebih besar perlahan-lahan muncul. Jika tidak ada yang berdiri, saya khawatir kali ini dunia iblis akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2 Raja Kulit Putih mungkin bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi kekuatan Raja Merah jelas bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh beberapa pembangkit tenaga listrik dunia iblis yang baru saja melangkah ke reinkarnasi. Karena Raja Merah ini benar-benar telah melewati alam reinkarnasi dari bencana reinkarnasi yang jahat. Pada saat ini, seiring dengan perubahan pola dunia iblis yang mengguncang bumi, Xiao Yan, Serigala Naga Heisha dan Raja Iblis 10.000, di bawah naungan Iblis Cahaya,
langsung memasuki ruang Time Wormhole melakukan pesawat ulang-alik jarak jauh, menuju Gua Takdir Iblis. Dan malaikat bersayap 4 telah kembali ke tahta suci benua Douyun dengan Iblis Cahaya, meskipun dia tahu bahwa 2 raja kulit putih dan beberapa orang jahat mencoba menyelamatkan satu-satunya Raja Merah di sini, dia tidak bergerak. Kelangsungan hidup dan kehancuran dunia iblis tidak ada hubungannya dengan dia, belum lagi dia sengaja membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya pergi, dan dia memiliki alat tawar-menawar yang besar di tangannya. Apakah Kaisar Iblis dapat memecahkan segel dan mengatasi murka Raja Merah? Ini adalah ujian yang ditinggalkan oleh malaikat bersayap 4 kepada Kaisar Iblis. Jika dia bahkan tidak bisa melewati ini, maka yang disebut Tuan dari dunia iblis tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Kelayakan untuk kontes head-to-head. Adapun mengapa malaikat bersayap 4 merencanakan ini, saya khawatir itu tidak diketahui, tetapi untuk orang yang kuat setingkat dia, saya khawatir itu ada hubungannya dengan apa yang disebut kerajaan malaikat, tetapi saya tidak tahu, apakah dia menggali kuburnya sendiri atau memerintah sendiri. Jalan malaikat berfungsi sebagai pertanda. Di masa lalu, pertempuran pertama langit dan bumi menyerang 6 dunia lainnya, dan pada saat yang sama mengalahkan kaisar kuno dari ras jahat asing yang tak terhitung jumlahnya, bukankah Kaisar Iblis sebanding dengan 4 sayap? Dalam kehampaan gelap, retakan waktu ganas yang tak terhitung jumlahnya menggeliat seperti cacing. Setelah ditelan oleh mereka, konsekuensinya mungkin. Pada saat ini, di lubang cacing ruang waktu yang gelap, penghalang api melindungi beberapa orang, dan mereka bergegas dalam perjalanan, sepertinya menuju ke suatu tempat misterius. Maaf untuk nyonya rumah. Setelah beberapa saat, Heishan Longlang adalah yang pertama berbicara, dan tepat setelah dia selesai berbicara, air mata seukuran biji kacang menetes tak terkendali dari mata naganya. Heishan Longlang awalnya hanya seorang prajurit tanpa nama di dunia iblis. Kemudian, setelah diselamatkan oleh Kaisar Iblis dan Iblis Cahaya, dia dilahirkan kembali. Kemudian, dia menunjukkan bakat yang kuat untuk berkultivasi dan dipercayakan oleh Kaisar Iblis. Dia telah mengikuti Kaisar Iblis sepanjang tahun, itu adalah bawahannya yang setia. Jangan katakan itu. Aku punya firasat bahwa Iblis Cahaya tidak akan jatuh dengan mudah, hanya karena obsesi di dalam hatinya. Dan aku selalu merasa ada yang salah dengan malaikat bersayap 4 itu. Sepertinya dia sengaja memprovokasi dan membiarkan kita pergi. Xiao Yan bergumam, membelai binatang api yang mengantuk di tangannya, bertanya-tanya. Aura binatang api sangat tidak stabil sekarang, dan itu seperti gunung berapi aktif yang selalu menghadapi jejak letusan, dan kekuatan mengerikan semacam itu, bahkan Xiao Yan tidak dapat menekannya. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan persepsi Xiao Yan, dia menemukan sesuatu yang salah dengan malaikat bersayap 4, karena dengan kekuatan reinkarnasinya untuk bertahan dari bencana reinkarnasi, dan kekuatan malaikat, mudah untuk melenyapkan beberapa dari mereka, tetapi pada akhirnya dia dibutakan oleh cahaya. Iblis itu diselamatkan, dan semua ini jelas terlalu sulit dipercaya. Lupakan saja, tuanku, mari kita tidak memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Sekarang dunia iblis berada dalam kekacauan. Tanpa kamu yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, pasukan kita pasti akan menghadapi kehancuran, dan 2 orang kuat lainnya telah lama mendambakan tanah yang disegel oleh Tuhan. Dengan hilangnya kamu, mereka akan mungkin mengambil tindakan, dan 2 lainnya. Keberadaan Raja Putih tidak diketahui, dan saya khawatir situasinya sangat mendesak sekarang. Jadi sekarang, apakah itu karena pertimbangan pribadi atau demi situasi dunia iblis secara keseluruhan, prioritas utama kita adalah membantu Kaisar Iblis membuka segel. Hal lain, aku khawatir kita hanya bisa memikirkannya di jangka panjang. Wan Yaowang juga berkata dengan lembut, jelas hari ini situasinya tidak optimis, mari kita menerobos jalan secara langsung. Wan Yao benar, aku harus menghibur, kalau tidak aku akan mengkhianati kepercayaan Tuan dan Nyonyanya. Aku akan membawamu ke Gua Yao Yuan. Apakah itu bisa berhasil kali ini terserah saudara Xiao Yan. Setelah Sun Qi, Heishan Longlang juga berubah menjadi pria parubaya, dengan aura berat di sekujur tubuhnya. Saat ini kali, dia tidak peduli dengan bekas luka di tubuhnya, dan dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan kekacauan saat ini di dunia iblis. Oke. Xiao Yan mengangguk ringan, dan ada sedikit kedalaman di matanya. Sekarang situasi dunia iblis hanya bisa disematkan pada Kaisar Iblis legendaris. Jika perjalanan ini gagal, saya khawatir nasib mereka semua akan menjadi buronan penting di dunia iblis.
Dalam kehampaan yang gelap, celah waktu yang tak berujung muncul, dan tidak diketahui berapa lama. Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam, dan kekuatan di sekitarnya tiba-tiba menjadi bermartabat. Aura yang mendominasi dan menakutkan perlahan meluap. Ini adalah ruang independen, seluruh ruang seperti sarang besar, dan tidak ada kekuatan di dalamnya, seperti tanah tanpa siapapun. Apakah kamu di sana? Dalam sekejap, Xiao Yan melihat ruang aneh di depannya dan berbicara dengan lembut. Tapi ada satu hal yang membuat Xiao Yan sangat aneh. Ruang di sini tampaknya hanya memiliki masa kekuatan yang tidak terdeteksi, tetapi masa kekuatan itu mengandung ki hitam yang menakutkan, suara Sansekerta halus yang dapat memurnikan jiwa, dan sentuhan yang mengikis hati orang, sihir. 3 kekuatan. 3 jenis kekuatan datang satu demi satu, perlahan dan sepenuhnya mengurung kekosongan misterius ini, dan di dalamnya, tampaknya ada kehidupan yang lemah, tidak peduli seberapa tirani ketiga kekuatan ini, mereka tidak pernah padam. Ini adalah gua paling misterius di dunia iblis. Ada misteri yang luar biasa di gua takdir iblis, dan hanya yang kuat dengan koordinat yang dapat menemukannya, dan bahkan dengan kekuatan periode puncakku, aku tidak bisa menerobos masuk. Ini adalah wilayah Tuan. Setelah nafas, gelombang fluktuasi yang sangat sulit untuk ditenangkan berkedip di mata serigala naga hitam, dan dia berbicara perlahan. Seperti yang diharapkan dari tempat paling misterius di dunia iblis. Xiao Yan tersenyum ringan. Hantu menakutkan dan menakutkan Qi Xiao Yan telah melihat kengeriannya, tetapi Xiao Yan tidak pernah bersentuhan dengan dua aura lainnya. Pergi. Dengan perintah, beberapa orang langsung meninggalkan celah ruang waktu dan memasuki tepi gua Yaoyuan. Tepi di sini cukup lembut, dan mereka berada di tanah aurora, dan sinar cahaya di bawah kaki mereka membawa kekuatan penyegelan Li Weimin yang kuat, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Naga serigala, kamu di sini. Setelah nafas, suara yang agak ringan perlahan keluar dari tanah aurora. Suaranya menyenangkan mata seperti burung lark, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan dari mana asalnya. Tuan, saya membawa manusia yang Anda butuhkan, tapi... Heishan Longlang berdiri tegak dengan penuh hormat, dan segera menundukkan kepalanya sedikit di mata naga, merasa sangat bersalah. Hal-hal lain, aku akan membicarakannya setelah aku membuka segelnya. Anak kecil, aku merasakan banyak aura familiar dari tubuhmu. Fen Jue, darah keluarga Xiao. Ini benar-benar reinkarnasi surga yang bagus. Tiba-tiba, seluruh kekosongan di luar gua bergetar hebat, dan adegan aura mendominasi yang melampaui langit dan bumi perlahan meluap. Semacam itu aura, cukup penghinaan semua hal, benar-benar penghinaan untuk langit dan bumi. Leng Om. Ketika napas ini tersapu, 3 kekuatan energi hantu, cahaya Buddha, dan energi iblis dilepaskan, menekan situasi yang mengejutkan ini. Selanjutnya, mari kita mulai pertunjukannya. Xiao Yan selesai berbicara, matanya menjadi dalam lagi, dan api suci kuning keluar dari tubuhnya. Untuk sementara waktu, ruang di sini tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan 3 kekuatan mengelilinginya, kekuatan penjara misterius juga perlahan memancarkan tampilan menunggu. Seluruh Yaoyuan Dongtian, dari luar, sebenarnya seperti sarang langit, dengan gua-gua independen yang tak terhitung jumlahnya berdiri di luar, seperti ruang misterius dengan lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu berdiri di kehampaan paling misterius dari dunia iblis, dan kekuatan kurungan yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk tempat suci seperti surga. Jika tidak ada koordinat, bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya. Itu sebabnya dia begitu panas untuk Heisha serigala naga yang tahu koordinatnya. Pintu masuknya lebih seperti cermin seperti labirin, tanah aurora, dikelilingi oleh aurora putih yang mustahil, tidak ada jalan, seolah-olah baru memasukinya, hanya ada area seperti cermin di bawah kaki Anda, datar, dan tidak ada petunjuk. Dan penguasa di dunia iblis, Kaisar Iblis Tianhen, disegel di sini. Belum lagi kekuatan yang diatur oleh pembangkit tenaga listrik teratas dari 3 alam, misteri gua iblis sudah cukup untuk memenjarakan pembangkit tenaga listrik manapun, jadi 3 alam kuat juga sangat lega untuk menekan segel mereka di sini. Gua hantu yang mengerikan. Pada saat ini, di zona aurora, tanah tiba-tiba berkilau, seperti tirai air, yang berisi sentuhan kekuatan ilahi yang berdebar-debar. Termasuk kekuatan penjara yang sangat kuat, dan beberapa orang Xiao Yan, berdiri dengan tenang di atasnya, berjalan dengan lembut, mata mereka perlahan melihat ke bagian dalam ruang, mereka putih bersih,
kecuali untuk dapat merasakan tiga kekuatan yang sama sekali berbeda dalam kelompok cahaya yang disegel. Ini seperti zona luar angkasa, tidak ada apa-apa, dan bahkan dari mana suara Kaisar Iblis berasal, saya tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Setelah melihat sekeliling, Xiaoyan berbicara dengan lembut, suaranya penuh keraguan. Dia sombong seperti Kaisar Iblis, dan bersama-sama disegel oleh pembangkit tenaga listrik dari tiga alam. Mengapa pembangkit tenaga listrik di tiga alam tidak membunuhnya secara langsung, tetapi memilih untuk menyegelnya? Mungkinkah ada rahasia tersembunyi? Selanjutnya, apa yang disebut Gua Yaoyuan di sini terlalu misterius. Tampaknya ada banyak jalan di sarang ini, yang mengarah ke tempat-tempat misterius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan kekuatan jiwa Xiaoyan atau kekuatan lain, dia tidak merasakan lorong apapun. Tanda-tanda, seperti jika ini selalu hanya tanah aurora yang tidak pernah berakhir, mereka telah terjebak di sini, dalam dilema. Jadi, bagaimana kita bisa secara akurat menemukan area terakhir dari segel Kaisar Iblis di lorong-lorong ini? Sebelum Perang Dunia Pertama, Master pernah membawa pasukan kita dari dunia iblis untuk menyerang 6 dunia lainnya. Di antara mereka, dunia hantu, dunia iblis, dan dunia Buddha diserang dengan sangat menyedihkan. Itulah mengapa mereka menyimpan dendam. Begitu mereka mengambil kesempatan dan mengambil keuntungan dari cedera serius tuannya, mereka mengirim sejumlah samsara dan dewa pertarungan bintang 8 dalam satu gerakan. Pembangkit tenaga listrik dari tiga alam memasuki iblis, dunia bersama-sama untuk memburu tuannya. Tetapi pada akhirnya, bahkan jika dewa perang memiliki tuannya, mereka menemukan bahwa dengan mengumpulkan kekuatan dari tiga pembangkit tenaga listrik dunia mereka, masih tidak mungkin untuk melenyapkan tuannya sepenuhnya, karena tuan itu bertekad untuk menjadi abadi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyegel tuannya di sini, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan kemarahan di hati mereka. Heishan Longlang melihat ini dan berkata, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat misteri Gua Iblis. Bagaimanapun juga, dia digunakan untuk berdiri di luar gua dan memasuki iblis Yuan Dongtian adalah pertama kalinya. Tubuhnya abadi. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Mampu berdiri dalam posisi tak terkalahkan di bawah serangan pembangkit tenaga listrik dari tiga alam dengan tubuh yang terluka parah, kekuatan Kaisar Iblis ini hanya dapat digambarkan dengan keberuntungan dan menjadi orang suci, dan saya tidak tahu mengapa, keabadian Kaisar Iblis ini mungkin ada beberapa hubungan halus dengan keabadian dalam dirinya. Senior, saya sudah tiba, apa yang harus saya lakukan? Setelah berpikir sejenak, suara Xiaoyan terdengar lembut, disertai dengan nyala api suci di sekelilingnya, memenuhi zona aurora. Adapun binatang api, matanya sedikit terkulai, sepertinya tertidur dengan tenang di tanah. Api suci kuning memancarkan busur cahaya yang agak aneh di sini, dan dengan munculnya api suci, tiga kekuatan aneh di seluruh Aurora Land perlahan bergetar. Serigala naga, biarkan aku berbicara. Tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar, tetapi sekarang ada sedikit kelegaan dalam suara itu. Jelas, kedatangan Xiaoyan memberinya secercah harapan. Saya dulu memiliki persahabatan yang kuat dengan patriark klan Xiao Anda dan banyak teman lama. Segelku juga membutuhkan bantuan Fen Jue dan Saint Flame di tubuhmu. Kaisar Iblis berkata dengan lembut. Klan Xiao, patriark, dan Fen Jue dan Seng Yan di tubuhku. Xiaoyan bergumam, sepertinya setiap kata sangat menyengat darah klan Xiao di tubuhnya. Mungkin lelaki tua itu sudah lama mengharapkan situasi saat ini. Ketika segelku dicabut, aku akan mengembalikan barang-barang yang ditinggalkan lelaki tua itu padamu. Kaisar Iblis tersenyum. Oke, Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, tampaknya sekuat Kaisar Iblis. Aku khawatir dia tidak tahu bahwa dia telah selamat beberapa kali reinkarnasi. Selain statusnya sebagai penguasa dunia iblis, Xiaoyan secara alami percaya apa yang dikatakan orang ini. Tapi sebelum membuka segelku, kamu harus tahu satu hal lagi. 1000 besar dunia dibagi menjadi 7 dunia. Tentu saja, terlepas dari ras jahat di luar alam dan dunia bawah, kedua wilayah itu terlalu istimewa, dan mereka tidak lagi di antara ribuan. Apakah kamu tahu apa yang paling penting di 7 alam? Suara agung Kaisar Iblis terdengar perlahan, membuatnya mustahil untuk mengetahui dari mana asalnya. Ini, Fen Jue. Xiaoyan tiba-tiba berkata, entah kenapa, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak bisa mengetahui Fen Jue secara mendalam, apalagi kengerian 6 orang di Fen Jue yang belum mengetahuinya, belum memasuki ruangan.
Akal sehat, The Great Thousand World, Immortal Rank dan Saint Rank. Setelah kategori Immortal Arts, ada kekuatan yang melampaui dunia. Itulah Tuhan, dan di antara 1000 dunia yang hebat, masing-masing dari 7 dunia memiliki seni suci yang unik. Kamu memiliki jejak energi hantu di dalam dirimu. Kamu seharusnya menciumnya dari pembangkit tenaga listrik teratas ketika kamu memasuki dunia hantu. Mereka semua mempelajari transformasi jiwa, alam hantu, yang merupakan teknik khusus untuk alam hantu. Ketika digunakan dalam pertempuran, itu menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Dan Feng Jue di tubuhmu adalah formula ajaib yang melampaui 7 dewa besar. Kekuatannya atau batasnya, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada makhluk yang bisa mengingininya. Bahkan patriark tingkat mengerikan dari klan Xiaomu hanya memahami 5 alam pada akhirnya. Feng Jue dibagi menjadi 6 alam. Setelah dia memahami 5 alam, kekuatannya telah mencapai Dewa Semu. Namun, di 6 alam Feng Jue, hanya ketika kekuatanmu mencapai reinkarnasi, kamu dapat memata-matai misteri. Poin ini, aku takut bahkan aku khawatir kamu tidak tahu. Inilah yang diminta orang tua itu kepada saya untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Selebihnya, setelah aku membuka segel, aku akan membawamu ke sana secara langsung. Kaisar Iblis berkata sebentar-sebentar, tetapi setiap kata dan kalimat menyebabkan badai di hati Xiao Yan. Jadi masih ada rahasia ini. Xiao Yan mendengarkan suara penuh kasih ini, darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih, dan bahkan Feng Jue, bagian terdalam dari tubuh, samar-samar menjadi gelisah, mengangguk dan dikatakan. Tidak heran dia mengolah 6 alam legendaris menurut bimbingan Feng Jue, dan tidak dapat memahami hal-hal penting. Dan Xiao Yan selalu merasa bahwa alasan mengapa dia bisa bertemu Feng Jue ini secara kebetulan di benua Douqi, bahkan jika itu tidak lengkap, saya khawatir itu tidak sesederhana itu tanpa alasan. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Kaisar Iblis hari ini, aku khawatir semua ini dilakukan dengan sengaja. Untuk sementara waktu, Xiao Yan juga tiba-tiba menyadari bahwa masih ada rahasia seperti itu, tetapi Xiao Yan tidak pernah benar-benar mengalami 7 seni ilahi ini. Bagaimanapun, 7 alam dari 7 alam hanya dapat dipraktikkan oleh pembangkit tenaga listrik teratas di alam masing-masing, seperti Master of Li Soul dan Master of Soul Eater. Secara alami, mereka mengolah seni dewa alam hantu, transformasi jiwa. Seni rahasia, tetapi ketika mereka bertarung, mereka tidak menggunakannya, jadi Xiao Yan juga tidak menyaksikannya, tetapi kekuatan semacam itu cukup untuk benar-benar melampaui bidang seni abadi. Pada saat itu, hilangnya keluarga Xiaomu sangat mendesak. Meskipun orang-orang tua itu mengharapkannya, mereka lengah untuk sementara waktu, jadi mereka juga meninggalkan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Untungnya, para penjaga klan Xiao, Aula ke-10 Yama dan beberapa hal lainnya telah dilestarikan dengan sempurna untuk keturunanmu dari klan Xiao. Kaisar Iblis berkata dengan lembut, jelas Yiran tahu sesuatu tentang masalah ini. Senior, bagaimana klan Xiao menghilang? Menurut informasi yang saya terima, mereka jelas-jelas adalah pahlawan sejati dalam perang melawan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Bagaimana mungkin? Mendengarkan adegan ini, Rao mau tidak mau bertanya karena ketenangan Xiao Yan, kepribadian. Saya tidak tahu. Di akhir perang, saya ditekan oleh segel tidak lama kemudian, tetapi klan Xiao Anda menghilang. Jika bukan karena kesediaan orang-orang tua itu, saya khawatir itu memiliki sesuatu hubungannya dengan pusat dunia manusia. Bagaimanapun, meskipun itu adalah puncak kekuatan klan Xiaomu saat itu, klan Xiaomu membayar terlalu banyak untuk membunuh dan mengusir pasukan klan jahat dari luar wilayah. Selain kekuatan pusat dari dunia manusia, itu setara dengan Anda, saya khawatir. Petik 2. Tapi bukan ini yang kamu pedulikan. Setelah aku membuka segel dan menstabilkan situasi di dunia iblis, aku akan pergi untuk menyelidiki. Jika Anda bersikeras untuk terlibat, maka kekuatan Anda setidaknya harus mencapai tingkat reinkarnasi. Jika tidak, saya telah memutuskan untuk tidak membiarkan Anda campur tangan dalam masalah ini. Pada saat ini, Kaisar Iblis berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan bantuannya. Kekuatan, ketika samar-samar memikirkan musuh lama keluarga Xiao, juga berat. Baik, lalu apa yang harus aku lakukan untuk memecahkan segel itu? Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan segera bertanya. Aneh untuk mengatakan bahwa ada kekuatan yang sangat istimewa di Yaoyuan Dongtian.
Segel bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan perubahan halus pada napas di tubuhku, sehingga kekuatanku secara bertahap meningkat. Sekarang tubuhku tampaknya memiliki tubuh yang kosong, tetapi aku tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi setelah segelnya rusak, setelah kekuatanku pulih, itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Untuk memecahkan segel, saya telah mencoba banyak metode. Metode tertua adalah memanggil 3 ahli dari alam hantu, alam Buddha, dan alam iblis yang mahir dalam 3 seni dewa utama dari alam masing-masing. Tapi karena tentang hubungan antara alam iblis kita dan mereka. Namun, ketika jiwaku melakukan perjalanan ke Heaven of Demon Fate, aku cukup beruntung mendapatkan berita bahwa Fen Jue dapat menguraikannya. Mengenai bagaimana menghadapinya, terserah padamu. Kaisar Iblis berbicara perlahan, dan suaranya dipenuhi dengan melankolis yang tak terlihat, seolah-olah dia bahkan tidak tahu banyak tentangnya. Tuan, Seng Yan dan Fen Jue saling melengkapi, dan menurut saya khawatir kekuatan penyegelan 3 dewa harus dipecahkan terlebih dahulu. Adapun sisa kurungan, Tuan tidak dapat diikat. Waktu, Heishan Longlang juga buru-buru berbicara. Jelas selama periode ketika Kaisar Iblis disegel, dia tidak duduk diam, dan melakukan banyak penyelidikan baik secara terbuka maupun diam-diam. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Xiao Yan mengangguk ringan, dan segera di dalam tubuhnya, 5 api suci melayang di atas tubuhnya secara bergantian. Selain operasi tekad yang membara di tubuhnya, untuk sementara waktu, Xiao Yan tampak memiliki sesuatu yang menakutkan di tubuhnya. Tabrakan. Dalam sekejap, kekuatan pemenjaraan dari 3 resimen para dewa tampaknya berada di bawah ancaman yang sangat fatal, dan mereka sangat gelisah. Mereka menganggap Xiao Yan sebagai musuh yang kuat, dan kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Energi hantu hitam yang menakutkan, cahaya Buddha emas yang memancar dari suara Zen, dan energi iblis yang menyerang. 3 kekuatan datang satu demi satu, perlahan-lahan menyatu dan meluncurkan serangan mengerikan terhadap Xiao Yan. Hati-hati, melihat ketiga kekuatan ini, ekspresi Wan Yaowang sangat berubah, dan dia siap menggunakan kekuatannya untuk melindungi Xiao Yan. Hal semacam ini harus dilakukan olehnya. Dalam sekejap, serigala naga jahat hitam mengangkat tangannya, dan tubuh naga yang menakutkan membungkus 10.000 Raja Iblis, binatang api dan dirinya sendiri. Adapun Xiao Yan dan ketiganya sinar cahaya yang mengancam di atas tanah Aurora Resimen perlahan menggelengkan kepalanya. Kekuatan 3 kelompok tampaknya hanya energi hantu yang termasuk dalam kategori bintang 8. 2 kelompok lainnya, apakah itu energi iblis atau cahaya Buddha, telah melangkah ke tingkat reinkarnasi, tetapi ketika menghadapi Xiao Yan, ada rasa menahan diri, tampaknya tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan yang mereka keluarkan, mereka akan perlahan ditelan dan dihamburkan oleh kekuatan misterius yang dipancarkan oleh Fen Jue. Ayo, pada saat ini, Fen Jue di tubuh Xiao Yan berputar dengan cepat, dan aura pemberontak dan sulit diatur yang lebih tinggi dari langit tersapu. Dengan penambahan 5 api suci saat ini, mereka masing-masing membedakan mereka di bawah makanan Fen Jue, itu mengelilingi tubuh Xiao Yan. Leng Om. Pertama-tama, ada energi hantu yang sangat gelap. Energi hantu itu baru saja menyentuh seluruh tubuh Xiao Yan, dan itu cukup untuk menghancurkan tubuh Xiao Yan menjadi bubuk, dan bahkan jiwanya dapat dengan mudah dihancurkan. Apakah ini yang disebut seni rahasia transformasi jiwa? Sayang sekali menggunakan cara yang digunakan oleh Master of Lee Soul, lawan lama. Dengan mendengus dingin, tubuh Xiao Yan meletus dengan 5 nyala api, dan nyala api yang menyilaukan, serangan meletus, itu diblokir. Leng Om. Kemudian kelompok kekuatan kedua, ini adalah kekuatan merah berdarah. Energi iblis dari dunia iblis mengikis hati orang, jika mereka tidak berkemauan keras, mereka dapat dengan mudah diserang oleh mereka dan masuk ke jalan iblis. Keajaiban dunia iblis, hati iblis memakan dewa. Hei! Sangat disayangkan bahwa seni dewa alam iblis begitu tirani, menghadapi tingkat kekuatan jiwa Xiao Yan dan perlindungan api suci, tidak ada cara untuk sementara waktu, dan dia hanya bisa berkeliaran di sekitar Xiao Yan dengan energi hantu. Dentang. Pada saat itu, bola terakhir dari cahaya Buddha emas mengelilingi tubuh Xiao Yan dengan prasasti Zen emas yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Zen dan seni Brahma. Lautan penderitaan tidak terbatas, berbalik adalah pantai. Bagian-bagian dari teks Zen seperti kekuatan ilahi yang memurnikan semua hal, mencuci pikiran Xiao Yan, yang tidak hanya mengandung kekuatan penyegelan yang sangat melonjak, tetapi juga kekuatan reinkarnasi.
Omong kosong apa, hancurkan untukku. Membakar keputusan. 5 api. Raungan yang sangat marah keluar dari bagian terdalam hati Xiao Yan, seperti raungan keras yang bergema di langit. Boom! Untuk sementara, di belakang Xiao Yan, pada penguasa kuno api abadi, sebuah pola suci muncul. Seluruh tubuh Xiao Yan terbungkus dalam balok api 5 warna, dan di antara alisnya, di samping kekuatan pola keluarga, ada juga sentuhan fluktuasi Seon. Itu terbakar. Kaca-kaca. 3 resimen dan Xiao Yan menemui jalan buntu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya mereka dengan cepat dikalahkan, seperti pembelot, dan mereka langsung menghilang seolah-olah mereka melarikan diri. Pada saat yang sama, di Gua Iblis yang mematikan, setelah sosok yang luar biasa dan besar, seperti hegemon yang telah dilupakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan bangun dari penindasan segel, dari jurang tak berujung. Aura semacam itu, kekuatan semacam itu, dapat dipelajari dari dunia, cukup untuk mencapai penghinaan sejati bagi dunia. Itu adalah Kaisar Iblis Tianhen, penguasa sejati yang pernah memerintah dunia iblis sendirian. Boom! Dalam sekejap, aura Xiao Yan benar-benar mencapai puncaknya saat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekitar tubuh Xiao Yan. Apakah itu aura suci dari api suci, atau garis mengerikan pada penguasa kuno, semuanya menunjukkan kehebatan Xiao Yan. Wow, pada saat ini, menyaksikan retret di sekitarnya, kekuatan dan sosok Kaisar Iblis perlahan muncul, dan segelnya rusak di depannya, tetapi binatang api itu tiba-tiba terbangun, menatap Xiao Yan dan tanah Aurora, lihat ke atas. Untuk sementara waktu, tampaknya Xiao Yan dan bahkan 2 Kaisar Iblis yang memecahkan segel memiliki aura yang membuat binatang api cukup ramah. Orang ini benar-benar tersembunyi, aku takut di masa depan. Melihat Xiao Yan dengan mudah mengeluarkan kekuatan segel kombinasi 3 dunia, dia dikelilingi oleh 3 jenis kekuatan, dan dia sepertinya jatuh ke dalam semacam entry khusus. Di tengah keputusan, nafas Kaisar Iblis perlahan muncul. Saya khawatir setelah jeda, Kaisar Iblis akan sepenuhnya menyelesaikan kekuatan lain dan menyelesaikan pembukaan segel. Tunggu, bagaimana situasinya? Setelah beberapa saat, Hei Salonglang menatap binatang api yang sekarat di sampingnya dengan mata puas, dan pergelangan kakinya yang seperti kuku perlahan-lahan menginjak alam aurora, di antara mata binatang itu, gelombang arogan. Boom! Dengan suara, energi yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan setelah beberapa saat, aura hijau yang mendominasi naik ke langit, aura iblis yang tebal itu mencekik. Melihat ke bawah, di puncak alam aurora saat ini, siluet sosok tampan dengan ukuran 100 zang muncul, dan melihat sosok yang sangat biasa, ada sesuatu yang menakutkan yang dunia menyerah padanya. Itu adalah seorang pria dengan pakaian brokat. Dalam pakaian brokat pada pria itu, seekor naga emas terukir. Naga emas itu mengandung sentuhan fluktuasi langka dalam napas dan sisiknya. Bergidik. Adik laki-laki, serigala naga, 10.000 iblis, terima kasih atas kerja kerasmu. Suara samar, seperti master sejati, menghibur dan memperbaiki keadaan lemah beberapa tubuh orang, tetapi segel rusak semacam ini akan menyebabkan sejumlah besar kerusakan. Adegan itu ditenangkan oleh Kaisar Iblis, yang cukup untuk menunjukkan kengerian kekuatan orang ini. Tuan, menonton sosok ini perlahan menyusut, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pemuda tampan biasa, dan 10.000 Raja Iblis dan serigala naga iblis hitam tidak bisa menahan tangis. Pria hari ini telah benar-benar merusak segelnya, meskipun kekuatannya belum pulih, dia akhirnya meminta penyiksaan segel semacam itu, yang membuat mereka berdua cukup bersyukur dan bahagia. Apakah kamu sudah memasuki kondisi meditasi? Sepertinya orang ini memiliki banyak nasib dengan ketiga dewa ini, terserah. Dia dengan santai melirik penampilan Xiao Yan, dan kemudian Kaisar Iblis melambaikan tangannya dengan lembut, cahaya iblis hijau yang menyilaukan, mengarahkan Xiao Yan benar-benar dilindungi. Dengan tingkat perlindungan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi mungkin tidak dapat menghancurkannya. Oh, aku tidak menyangka pria kecil ini akan lahir. Pada awalnya, kekacauan di dunia iblis disebabkan oleh keputusanku yang salah. Sekarang setelah kamu berada di sini, dunia iblis kita akan menjadi milik kita di masa depan. Setelah Sunsi, Kaisar Iblis memandang binatang yang menyala itu dengan tenang, wajah dan tersenyum perlahan. Tuan, ini dia. Hei Xianlonglang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Raja dari semua binatang, pemimpin yang layak dari dunia iblis. Kaisar Iblis berkata. Mungkinkah itu Anda, Tuan? Hei Xianlonglang tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Aku juga lelah. Ketika aku selesai dengan semuanya, aku akan merawatnya dengan baik. Di masa depan, dunia iblis akan diserahkan kepadanya. Kaisar Iblis tertawa. Tuan, sekarang situasi di dunia iblis terkoyak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah sekejap mata, kata Heishan Longlang. Jangan khawatir, bagaimanapun juga, mereka semua adalah bawahan lamaku. Dibandingkan dengan mereka, masih ada beberapa teman lama yang membutuhkanku untuk pergi ke sana sebentar. Setelah Kaisar Iblis selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan langkah kakinya runtuh dengan ringan, menembus kehampaan dalam sekejap, pergi ke sisi lain. Di sini, Zaidu telah kembali tenang, tetapi binatang api itu tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus pada anggota tubuhnya. Adapun Xiaoyan, tampaknya perlahan menyerap keajaiban tiga alam. Di sisi lain, medan perang kuno berada di peringkat nomor 1 di medan perang rumah kebencian. Dengan hilangnya Heisha Longlang dan hilangnya pemimpin pengawal, tentara di bawah Heisha Longlang kini telah dikalahkan oleh dua pembangkit tenaga listrik lainnya. Saya khawatir tidak akan ada satu tentara atau satu prajurit yang tersisa. Meski begitu, pertempuran ini akan membuat mereka kehilangan banyak uang. Di sisi lain, Tiran Tianxiong sepenuhnya menyatukan 6 Raja Iblis secara pribadi. Setelah menggabungkan kekuatan mereka, kekuatan Tiran Tianxiong dan Raja Iblis Tulang diratakan secara merata untuk sementara waktu, tetapi beberapa orang yang cerdas masih jelas, meskipun dua tulang punggungnya sama, tetapi pembangkit tenaga listrik teratas, jumlah pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tidak sama. Pada saat ini, di medan pertempuran rumah kebencian, pada intinya, 3 sosok perlahan berdiri di sini. Apakah ini tempat segel Raja Malam? Pada saat ini, Raja Iblis Air melihat ke ruang yang tenang tanpa benda apapun di depannya, dan berkata, dengan kekuatannya, dia bisa mencium niat jahat dari kekosongan ini. Napas dan penindasan yang tak tertahankan. Wang, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Setelah beberapa saat, api coklat di tubuh Huo Sawang menyala hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan tubuhnya. Penjara setan malam gelap memang ada di sini, tetapi kekuatan segel di sini, bahkan aku tidak berdaya. Ini adalah bagian dari tubuhnya, serahkan sisanya padamu. Setelah Su Shao selesai berbicara, dia mencibir dan menyerahkan satu-satunya tulang jahat di tubuhnya kepada Raja Huosha. Benda ini adalah bagian dari Raja Malam. Dengan itu, menambahkan kekuatan dua Raja Kulit Putih untuk menyelamatkannya bukanlah hal yang buruk. Centang, begitu dia mengambil alih tulang jahat, niat membunuh dingin yang menembus hatinya menyapu, dan segera di tubuh Raja Huosha, setetes darah jahat seperti nyala api perlahan menetes ke tulang jahat di atas. Leng Om, ditemani oleh tindakan Raja Huosha, teriakan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tulang jahat. Tepat di atas tulang jahat, adegan awan jahat berdarah muncul, dengan mudah menyelimuti ruang ini sepenuhnya. Aura aneh dan menakutkan tersapu keluar, dan pada saat yang sama, kekosongan besar yang awalnya kosong juga memiliki Hall of Sealing Demons yang megah menjulang. Retak. Dengan suara, ada suara keras di kehampaan gelap tak berujung di depannya, dan tiba-tiba kunci emas besar yang bermandikan cahaya suci keemasan pecah dengan tenang. Setelah kunci emas rusak, istana jahat yang megah perlahan muncul di langit dalam adegan ini. Hancurkan untukku. Melihat rantai emas hancur, kedua Raja Kulit Putih mencoba yang terbaik untuk melakukan yang terbaik, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan bersama dengan tulang-tulang jahat, mereka menyerang kekuatan penyegel di atas aula terbesar. Setelah beberapa saat, tulang-tulang jahat itu hancur, dan kekuatan penyegelan di atas aula menghilang bersama. Pada saat ini, langit bergetar, seperti monster yang mengguncang surga, perlahan-lahan terlahir kembali. Selamat datang di Rajaku. Dua suara yang sangat hormat terdengar di langit dan bumi, dengan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan suara itu penuh dengan fanatisme. Meterai puluhan ribu tahun, Kaisar Iblis, kali ini, bagaimanapun juga, aku menang. Aku tidak suka dunia iblis ini, jadi ayo jatuh bersamamu. Sebuah suara kuno perlahan muncul dari aula jahat yang megah. Tiba-tiba, roh jahat hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Di penjara, adegan krisis menghantui hati yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang, aku tidak suka dunia iblis ini, karena memiliki aura Kaisar Iblis yang membuatku jijik, jadi, mari kita hancurkan. Suara yang luar biasa keras, seperti iblis dari neraka,
mengguncang medan perang kuno, monster di tengah-tengah. Dengan tingkat kekuatan itu, mendorong ki hitam jahat tebal yang tak terhitung jumlahnya untuk meledak dari aula yang mulia. Dalam beberapa saat, semua 10 medan perang di medan perang kuno dihancurkan. Kekosongan sepenuhnya diselimuti penangkaran. Pada saat ini, matahari dikaburkan, dan invasi aura jahat tidak bisa membantu tetapi menghentikan sementara pertempuran di seluruh medan perang kuno. Setelah kuil iblis benar-benar hancur, aku takut Raja Merah juga akan melihat cahaya hari lagi. Saat itu, aku takut. Ini, kekuatan macam apa ini? Tidak, Night King of the Dark Knight Demon Prison rusak. Tentara kembali ke pertahanan. Dalam sekejap, melihat fluktuasi yang sangat jahat ini, apakah itu Raja Iblis Tulang Putih atau Tirani Tianxiong? Ekspresi keduanya sedikit berubah, dan mereka segera mengerahkan pasukan di belakang mereka untuk menghadapi malam yang gelap di mana penjara iblis berada. Kekosongan mengelilingi mereka, dan bahkan pembangkit tenaga listrik strategis yang sangat tersembunyi di belakang keduanya diundang bersama-sama. Pada saat ini, bahkan jika mereka memiliki banyak perbedaan, mereka harus gencatan senjata sementara. Bagaimanapun, Raja Malam berada di tingkat Raja Merah di antara ras jahat di luar wilayah. Ketika Kaisar Iblis masih di sana, Kaisar Iblis membunuh dan menekannya sendiri, tetapi keduanya adalah orang kuat yang telah selamat dari kesusahan reinkarnasi, dan mereka lebih dari satu tingkat. Di sisi lain, di sini, apakah itu Raja Iblis Tulang Putih atau Tiran Tianxiong? Meskipun ada beberapa pembangkit tenaga reinkarnasi di belakang keduanya, orang terkuat hanya selamat dari bencana reinkarnasi ganda. Pembangkit tenaga listrik semacam ini seperti Malam Raja dibandingkan, perbedaannya terlalu besar. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Tiran Tianxiong, dikelilingi oleh legiun monster-monster yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, memimpin ke medan perang terakhir, menyaksikan air dan api berdiri di langit. Sosok yang semakin kental dan menakutkan, suaranya menjadi melankolis dan sedikit. Tuanku, dalam situasi ini, aku khawatir hanya dengan bergabung dengan Raja Iblis Tulang Putih akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Orang bijak skala darah berbisik pelan. Situasi ini telah melampaui apa yang bisa mereka tangani, tapi itu jelas tidak terjadi sekarang. Pikirkan tentang alasan mengapa penjara iblis kota Raja Malam terendam. Kekuatan orang ini, saya khawatir bahwa di bawah segel penjara iblis penekan, tidak hanya tidak ada regresi, tetapi beberapa kemajuan. Menurut pendapat saya, sekarang kekuatannya telah mencapai 3 alam reinkarnasi atau bahkan lebih kuat. Selain fakta bahwa Suangsha api dan air hanya berada di tahap tengah dari pertarungan abadi bintang 8, segel bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membuat kekuatan keduanya meroket ke tahap akhir dari pertarungan abadi bintang 8. Mereka benar-benar orang yang licik. Untuk sementara, di belakang kedua sosok itu, seorang lelaki tua kasar dengan rambut putih dan ekspresi yang sangat bermartabat memandang Night King yang semakin cerah dan tebal di aula iblis. Dan kedua Suangsha di sekitarnya dia, katanya dengan sungguh-sungguh. Dan di sekelilingnya, energi iblis hijau yang sedikit lemah perlahan terbentuk di tubuhnya, menghalangi penyebaran energi jahat. Aura semacam itu mengerikan. Itu adalah reinkarnasi. Dan hanya dari nafas ini, orang ini pasti yang terkuat yang selamat dari kesusahan reinkarnasi. Pada awalnya, setelah Kaisar Iblis ditekan, banyak elit mengikutinya, di antara mereka, pembangkit tenaga listrik reinkarnasi adalah yang utama. Karena luka serius mereka juga mundur. Sekarang tanpa panggilan Kaisar Iblis, mereka mungkin tidak akan bangun dengan mudah. Oleh karena itu, dengan kekuatan yang kita miliki sekarang telah mengoyak dunia iblis, itu tidak cukup untuk melawan Raja Merah. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka mulutnya dan berkata, berjuang keras melawan iblis, istana, bahkan jika Raja Malam Kegelapan yang membuka segel, bahkan jika itu adalah alam reinkarnasi gandanya yang juga mencium gelombang jantung berdebar-debar. Kekuatan Night King jelas tidak sebanding dengan dirinya sendiri. Kalajengking tua, sekarang, melihat pemandangan yang begitu serius, Tianxiong Tyrant bertanya kepada lelaki tua itu dengan hormat, alam reinkarnasi tingkat kedua Kalajengking tua, ini adalah latar belakang terakhir dari Tianxiong Tyrant, tetapi selain itu, ada masih beberapa sosok di sekitar, dan kekuatan mereka pada dasarnya baru saja melangkah ke reinkarnasi. 3 reinkarnasi dan 5 abadi bintang 8 yang bertarung bahkan mendekati penyempurnaan pada tahap akhir. Barisan yang menakutkan seperti itu adalah warisan sejati dari Tiran Tianxiong. Mereka di sini.
Ketika ditanya oleh salah satu dari mereka, Kalajengking tua tidak menjawab, tetapi perlahan menatap sisi lain langit, di mana kekosongan langsung meledak, dan orang-orang kuat dengan energi iblis yang mengerikan datang dari langit. Itu adalah pasukan elit Raja Iblis Tulang Putih. Huhu, Kalajengking monster tua, aku sudah lama tidak melihatmu, kamu masih sangat tua dan kuat. Monyet penatua juga agung. Petik 2 petik 2. 5 reinkarnasi benar-benar menakutkan. Setelah beberapa saat, Kalajengking tua melirik sekilas, menatap lelaki tua dengan wajah pucat seperti monyet, dan berkata dengan lembut. Sepertinya kali ini, kita bisa bergabung lagi. Sejak Perang Dunia Pertama, kita belum benar-benar bergabung. Aku sangat merindukannya. Monyet tua itu tersenyum dan sepertinya memiliki kesadaran yang putus asa. Huhu, sepertinya mereka semua ada di sini. Selamat datang di rajaku. Dalam sekejap, menyaksikan Tiran Tianxiong dan Raja Iblis Tulang Putih di sampingnya dengan kedatangan pembangkit tenaga listrik teratas, Raja Iblis Api Air mencibir pada saat yang sama, dan segera energi iblis yang luar biasa tersapu keluar, jadi kuil iblis yang agung di belakangnya berangkat dengan sangat aneh, samar-samar, kekosongan dipelintir, seolah-olah kuil itu akan benar-benar hancur kapan saja. Bahkan jika pembangkit tenaga reinkarnasi di depan mereka ada, air dan api tidak takut, karena di belakang mereka adalah Raja Malam. Boom! Dengan suara keras, kata-kata Sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang di kuil iblis, seolah-olah mereka melakukan yang terbaik untuk menekan Raja Malam, tetapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap, suara retakan yang tak terhitung jumlahnya retak dan pecah memenuhi udara, dan tiba-tiba, itu benar-benar hancur di sini. Apakah kalian semua di sini? Kuil iblis benar-benar hancur, dan sosok Raja Malam perlahan menginjak langit, berdiri pada ketinggian di bawah nol, menatap banyak pembangkit tenaga listrik di depannya seperti seorang master, aura tak tertandingi. Leng Om. Pada saat yang sama, noda energi hitam jahat yang melampaui langit dan bumi, secara langsung membuat bagian surga dan bumi ini menjadi tempat yang gelap dan angker seperti neraka. Angin yin mengaum, dan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya menari di langit, seperti tungku api penyucian yang nyata. Adegan-adegan itu benar-benar mencengangkan. Karena mereka semua ada di sini, mari kita mati bersama. Sang Raja Malam berkata dengan senyum tipis. Di rambutnya, ada kekuatan yang menakjubkan, yang membuat rambut panjangnya berdarah, dan jari-jarinya yang ramping terkelupas, bahkan lurus di atas tubuh. Kekuatan dahsyat keluar. Bergabung bersama, kita tidak boleh membiarkan serangan Raja Iblis ini jatuh. Jika tidak, dunia iblis kita akan acuh tak acuh. Sihir Surgawi. Petik 2 petik 2. 10.000 Yuan Cahaya Iblis. Tianxiong Tyrant dan White Bone Demon King berkata bersama, dan kedua pembangkit tenaga listrik secara langsung mengerahkan kekuatan internal mereka hingga batasnya dan meraung ke Night King. Lusinan aura iblis dengan kekuatan yang sama sekali berbeda membunuh Raja Malam. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mengubah warna langit dan bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, meledak seketika karena mereka tidak tahan dengan serangan kekuatan ini, ruang ini benar-benar hancur. Itu hanya semut. Melihat reinkarnasi kalian semua, Night King tersenyum malas, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kemudian telapak tangannya perlahan terangkat, sentuhan yang cukup tebal untuk menenggelamkan seluruh dunia, 10.000 kaki energi iblis berdarah perlahan menembak semua orang. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi kembang api yang indah, bergema di langit malam yang runtuh di alam penjara iblis. Boom! Lusinan energi raksasa yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik bintang 8 Douxian dan pembangkit tenaga reinkarnasi membentuk pelatihan energi hijau dengan 1000 kaki, mengaum di lokasi Raja Malam, lewat di sepanjang jalan, kekosongan hancur, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk memusnahkan kehidupan apapun di bawah reinkarnasi. Untuk sementara waktu, seluruh langit dan bumi di mana penjara setan kota Heye berada mengandung sentuhan aura yang sangat menekan, seolah-olah tempat ini akan benar-benar hancur dan menghilang kapan saja karena energi serangan yang menyilaukan dari keduanya. Setelah melihat ini, Raja Malam melihat awan jahat berwarna darah dengan mudah muncul di bawah kakinya, dan segera menyeret tubuhnya ke langit, seperti seorang pahlawan yang memandang rendah sekelompok monster, dan segera menepuk tangannya, darah kental di telapak tangannya. Cahaya meledak, dan setelah nafas, itu berubah menjadi tangan berdarah,
berguling dengan keras, membawa aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan garis jahat kuno di atasnya, dan kebencian menyebar, yang benar-benar bumi, nyaring. Bang bang bang. Dua keping energi berukuran 10.000 zang yang sama melakukan kontak, suara tabrakan yang keras dan riak energi yang bergulir dengan keras dalam lingkaran tersebar di mana-mana, dengan mudah menggigit kekosongan di sini. Dalam sekejap, seluruh kekosongan terkoyak, dan angin bertiup. Kaca. Dengan suara, lusinan pria kuat menyerang pada saat berikutnya, dan mereka dengan mudah dihancurkan oleh tangan ajaib setinggi 10.000 kaki. Jelas, kekuatan keduanya tidak pada level yang sama. Puff. Itu adalah pukulan gabungan dari kekuatan teratas Tianxiong Tyrant dan Raja Iblis Tulang Putih, tetapi setelah beberapa napas, itu benar-benar tenggelam di tangan Raja Malam. Pada saat ini, napas lusinan orang-orang berfluktuasi dengan hebat, seteguk darah disemprotkan, dan kemudian napas melayang di udara, menatap Night King yang menginjak awan darah dengan takjub. Pada saat ini, sosok Raja Evernit yang kurus tampak begitu tak terjangkau, niat jahat untuk meremehkan semuanya sudah jelas. Jari-jari ramping, rambut panjang sewarna darah yang menyeramkan, dan senyum hiruk-pikuk, hawa dingin kematian perlahan terpancar dari tubuh pembangkit tenaga listrik teratas di dunia iblis. Mereka juga tahu bahwa serangan gabungan tadi telah dikalahkan, dan pada saat ini, saya khawatir itu adalah jalan buntu yang nyata. Dunia iblis tidak memiliki kaisar iblis dan penjaga reinkarnasi yang mendukungnya. Kalian sampah, paling banter, hanyalah sekelompok rakyat jelata. Tapi itu benar, dengan darah kalian semua monster untuk menebus siksaan yang telah saya derita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga saya dapat kembali ke puncak sejati saya. Biarkan raja ini jatuh. Melihat pemandangan ini, Night King mencibir, dan segera di dalam tubuhnya, kristal hitam berbentuk persegi prismatik perlahan melayang keluar dari darahnya. Kristal darah baru saja melayang keluar, dan itu diukir dengan garis-garis jahat yang sangat gelap dan kompleks. Setelah itu muncul, seluruh dunia menjadi sunyi, dan para penonton terdiam. Kengerian yang gemetar menyapu monster yang tak terhitung jumlahnya, pikiran. Tampaknya dalam waktu singkat, mereka semua akan berubah menjadi makanan dari kristal darah ini. Dan kristal darah ini jelas merupakan esensi dari Night King. Sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, dan Night King percaya bahwa tidak ada yang akan selalu melanggar kekuatannya. Sialan. Pada saat ini, Tianxiong Tyrant berubah langsung ke tubuhnya, rambut coklatnya cocok dengan tubuh binatang itu yang tingginya lebih dari 100 meter, mencoba menahan fluktuasi ini, tetapi itu adalah kekuatan yang sangat tirani, menekannya dan membiarkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tuanku, ayo pergi. Orang ini, kita akan bertanggung jawab untuk menunda kemajuannya. Sekarang aku khawatir kita hanya bisa berharap bahwa orang-orang kuat di pusat dunia iblis akan maju, jika tidak, dunia iblis kita pasti akan dibantai oleh orang gila ini. Baik monyet tua dan kalajengking tua meraung pada saat yang sama, segera, itu berubah menjadi bayangan monyet besar dan tirani dan bayangan kalajengking, dan dengan kekuatan reinkarnasi keduanya, meskipun demikian, masih ada celah yang jelas dengan malam. Raja. Kematian. Dengan suara lembut, Night King tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk melarikan diri. Kristal berwarna darah menggeliat, memancarkan bau yang sangat serakah seperti iblis berwajah mengerikan, dan kekuatan jahat yang mengerikan terpancar keluar. Raungan yang mengerikan. Itu seperti setetes hujan biasa yang perlahan-lahan menyerang lusinan elit dari langit, tetapi jenis fluktuasi yang tersembunyi dalam kegelapan mencekik. Tidak bagus. Menyaksikan kehampaan redup di sekitarnya runtuh secara langsung, rasa distorsi menyapu dan memenjarakan semua tubuh mereka untuk sementara, monyet tua buru-buru berteriak. Hahaha, ini adalah akhir dari ketidaktaatan pada raja ini. Raja air dan api memandangi wajah pucat dari puluhan orang yang hadir, tidak mampu menahan gelombang kematian, dan sepertinya telah melihat mereka benar-benar berubah menjadi tulang, saat berikutnya dan diserap oleh kristal darah dari adegan aneh Night King. Haha, kapan para jenderal yang kalah pada saat itu memiliki hak untuk menuding bawahan kaisar ini? Retak. Tepat ketika kristal darah hendak melahap semua orang, tawa hangat yang mengalir di seluruh dunia perlahan terdengar. Gululu. Untuk sementara waktu, kristal darah jahat yang tak tertandingi ditangguhkan di udara, tanpa fluktuasi, dan fluktuasi jahat dan pola jahat di atasnya diam-diam merangkak turun pada saat ini, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Melihat ke bawah kristal darah yang aneh,
seorang pria yang agak tampan meraih kristal darah dengan satu tangan, dan menyapu dengan aura mendominasi dari sudut mulutnya. Guru, Kaisar Iblis, Tuan, sudah ada orang yang berjuang untuk hidup mereka. Melihat pria tampan di atas langit, dia menjadi tersedak untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk langsung berlutut. Pembangkit tenaga reinkarnasi ini semuanya adalah bawahan setia Kaisar Iblis, dan membantu kedua pembangkit tenaga listrik hanyalah tindakan penyeimbang. Sekarang Kaisar Iblis dilahirkan kembali, tentu saja. Kaisar Iblis, bagaimana mungkin? Dalam sekejap, wajah Night King, yang berdiri di atas awan darah, berubah secara dramatis, pupil matanya mengecil, dan dia kehilangan suaranya. Seberapa kuatkah Kaisar Iblis? Mantan Kaisar Iblis, dengan satu orang dan senjata hegemoni, secara langsung menghentikan ratusan ribu elit dari klan jahat ekstrateritorial mereka, termasuk satu Raja Merah, dua Raja Putih, dan banyak Raja Hitam. Terima kasih lebih untuk itu. Lelucon ini, saatnya untuk mengakhiri. Dulu, aku memikirkan kebaikanmu di hatimu, dan aku tidak melenyapkanmu, tetapi sekarang sepertinya aku salah. Kaisar Iblis Tianhen berkata sedikit, setiap kata dan setiap kalimat mengandung penghinaan yang mendominasi dan arogan untuk semua makhluk hidup. Menyapu dunia, biarkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan diri mereka sendiri tanpa menyerang. Jangan malu, kamu baru saja memecahkan segel sekarang, dan kekuatanmu masih kurang dari 1/10. Bagaimana kamu bisa melenyapkanku? Air dan api kejahatan ganda, dengarkan perintahku dan bentuk formasi. 3 raja dari alam malam jahat. Dengan raungan, si kembar air dan api dan 3 sosok raja malam menyebar dengan cepat, langsung mengelilingi seluruh langit, dan kemudian adegan energi jahat terus meluap, mengubah tempat ini ke dalam adegan api penyucian malam. Malam adalah domain sebenarnya dari Night King. Semuanya sudah berakhir. Biarkan saya mengingatkan Anda tentang ketakutan lama Anda. Pistol itu datang. Dengan raungan, Kaisar Iblis meremas dengan kuat, dan kristal darah di tangannya tiba-tiba dihancurkan oleh telapak tangannya yang putih. Kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki ruang untuk serangan balik, dan mereka sepenuhnya ditelan dan dimurnikan oleh Kaisar Iblis. Puff! Dengan suara, darah merah menyembur keluar dari sudut mulut Raja Semalam, dan dia terluka parah dalam sekejap. Di depan Kaisar Iblis, kehampaan menggeliat, dan riak energi iblis yang membubung ke langit perlahan mengembun, dan samar-samar, senjata ilahi kuno akan segera terbentuk. Pada saat ini, wajah Night King menjadi pucat, dan gelombang keterkejutan dan kematian menyapu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.